Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah sholat maghrib di musola Baitul Muttaqin. Alhamdulillah atas karunia Allah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita lakukan zikir, kita lakukan sholat sunat ba'diyah, dan saat ini kita bersama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian yang lalu. Awal-awal saya membahas tentang salah satu kitab hadis yang kecil, hadis Arba'in Nawawi. Yang hadis pertama tentang niat, innamal a'malu binniyati. Kemudian hadis kedua tentang pengertian Islam, iman, dan ihsan yang kemarin kita bahas, dan hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Hari ini kita akan belajar tentang hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia, yang kebetulan sekarang ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal tahun pinten 1448, ya, 1448, kadang-kadang lali. Jadi tahun Islam itu sudah berlangsung 1448. Memperingati kelahiran Rasulullah itu tidak harus ya seperti mulutan itu. Kita mengkaji hadisnya, kita membaca Al-Quran. Hari ini kita belajar tentang hadis Nabi. Itu termasuk di dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih tentang hadis Arba'in yang keempat ini dibutuhkan tidak hanya pemahaman secara akal, tetapi dibutuhkan
keimanan yang kuat. Sebab ini menyangkut proses penciptaan manusia. Kita tahu bahwa hidup itu tidak lama. Ini rata-rata usianya mungkin 50, 60 gitu. Kebetulan kita dihadirkan oleh Allah di tahun ini, tahun 2000-an. Padahal hidup ini sudah berlangsung ribuan tahun sebelumnya. Ribuan tahun sebelum kita hidup ini ada apa? Kita tidak tahu. Coba rasakan. Sebelum tahun kita lahir ada apa? Kita nggak tahu. Bahkan ketika kita di dalam perut ibu, kita juga tidak paham. Begitupun nanti ketika kita sesudah meninggal, seperti orang-orang yang berada di tetangga sebelah, di kuburan kumuh tetangga sebelah. Kita nggak tahu mereka lagi apa. Kita nanti juga akan dimakamkan di situ. Terus sampai kapan? Kita tidak tahu, tetapi dunia tetap berlangsung terus. Jangankan sebelum kita lahir atau nanti kita meninggal, ketika kita tidur pun kita itu tidak tahu yang kita lakukan. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum kita tidur, kita dituntun untuk selalu dzikir kepada Allah. Sebab ketika kita tidur itu latihan mati. Jangan syukur nang Gusti Allah. Soalnya kalau sudah ngantuk kemudian tidur, itu langsung tidur, itu bersyukurlah sampai. Saya itu tidak bisa seperti itu. Ya, karena takut kepada Allah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membangunkan kita ketika kita bangun dari tidur? Seringkali bangun dari tidur itu terkejut, kaget. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya Kanjeng Nabi nuntun kita tangi turu di kongkon dongo alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kaget tangi. Jadi untuk memulai tidur itu tidak gampang, harus baca harus baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian baca tasbih 33, baca hamdalah 33, baca takbir 33, masih ditambah lagi doa-doa yang lain, doa taubat, kemudian dan doa-doa yang lain. Sampai Rasulullah mengajarkan seperti kita nanti ketika kita membaca zikir itu kita tidak tahu bahwa kita sudah tidur. Dan pikiran kita dipancarkan nanti bangun jam 3 sholat tahajud, atau paling tidak nanti diharapkan sebelum subuh sudah bisa bangun, diharapkan bisa sholat subuh berjamaah. Jadi kayaknya tidur sampai kalau bisa tidur seperti itu langsung bisa hebat itu saya nggak bisa, harus lama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya bacakan saja hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fi ruha wa yu'maru bi arba'ati kalimatin. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairu
inna ahadakum la ya'malu bi 'amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahu al-Bukhari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, An Abdillah bin Mas'ud, ini sahabat yang menerima informasi dari Nabi Muhammad SAW tentang hadis ini. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, dan dijamin masuk surga. Katanya beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu memberikan kabar kepada saya. Wa huwa shadiqul masduq. Katanya Ibnu Mas'ud, wa huwa, dan dia Nabi itu as-shadiqul masduq. Shadiq itu artinya jujur, benar, dapat dipercaya. Ini kalau dalam ilmu sharaf, as-shadiq itu termasuk isim maf'ul, pelaku. Jadi Nabi itu jujur. Al-masduq itu bentuk maf'ul. Maf'ul itu orang yang terkena perbuatan atau orang yang tersifati. Bolehlah orang yang terkena perbuatan. Al-masduq itu artinya orang yang terpercaya. Jadi dia jujur, dipercaya. Al-masduq terpercaya, artinya orang lain itu menganggap dia terpercaya. Jadi dia di samping dia dipercaya, juga terpercaya. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih Abdullah bin Mas'ud itu sebelum bercerita tentang hadis Nabi, kok DE itu mengawali kalimat ini, wa huwa as-shadiqul masduq. Nabi itu jujur, terus orang lain semuanya percaya kepada dia. Itu berarti bahwa informasi yang akan disampaikan itu diperlukan kepercayaan dan keimanan terhadap isi yang akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu. Kan memang kalau kita mempelajari Al-Quran atau hadis, gaya bahasanya itu berbeda-beda, ada maksud-maksud tertentu, termasuk ini. Jadi durung cerita apa yang dari Nabi, dia wis mengawali. Nabi itu jujur, Nabi itu orang yang dapat dipercaya. Isinya hadis, katanya Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Inna, sesungguhnya, ahadakum, salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, yujma'u itu mabni madhul, di, bukan me, ya, kalimat pasif. Kalau kalimat mabni maklumnya yajma'u. Inna ahadakum yujma'u, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Kalian itu dikumpulkan, penciptaannya di perut ibu itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah.
Bapak Ibu sekalian, hadis ini diawali dengan inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Jadi ibarat kita berbicara, kalau ada teman berbicara diawali dengan sesungguhnya, itu berarti informasi itu gak main-main. Artinya sebelum ngomong itu sudah dikuatkan. Umumane sampean ngekei kabar nang koncone, meneh hari Ahad ono pasar jajanan Giri Diyen. Iku sampean ngomong meneh ono, itu sudah cukup. Tidak perlu diawali dengan sesungguhnya, sak temene, meneh, sesungguhnya besok. Tidak perlu pakai sesungguhnya. Orang sudah percaya bahwa besok ada kegiatan atau ada informasi. Besok ada acara 17 Agustus hari Senin. Tetapi kalau berita itu penting, umpamanya begitu, di parkiran Giri besok upacara bendera Bupati Gresik akan datang. Khawatir orang tidak percaya, sesungguhnya ditambahi itu agar orang percaya. Tapi kalau orang tidak perlu dikuatkan dengan sesungguhnya, ngomong biasa saja. Makanya hadis ini diawali dengan inna, sesungguhnya. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Ini kan kalau dicerna bener kan begitu tuh. Bener kan bahwa penciptaan manusia itu diawali sel sperma dengan sel telur selama 40 hari proses penciptaan awal. Makanya nong gini diperlukan iman. Sekarang sih sudah ada teknologi kedokteran, bisa dilihat proses perkembangannya. Ini 1448 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah ngomong seperti ini. Lalu hadis seterusnya, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian yakunu 'alaqatan. Proses berikutnya menjadi alaqah. Alaqah itu dari kata alaqah, al-alaq. Ada yang menyebut segumpal darah atau sesuatu yang menggantung di rahim. Makanya yang mu'allaq, sesuatu yang menggantung. Jadi setelah 40 hari jadi cairan proses penciptaan itu, kemudian 40 hari jadi alaqah yang menggantung di rahim ibu. Mithla dzalik selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan, lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Mithla dzalik, seperti itu maksudnya 40 hari. Jadi 40 hari sebagai nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah. Lalu tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian
yursalu ilaihi, ini bentuk pasif juga, diperintah kepadanya al-malaku, malaikat, fayanfukhu fihi ruhu, untuk meniupkan roh ke dalam calon bayi itu. Jadi sak marine petang puluh dino sing pertama, petang puluh dino sing kedua, petang puluh dino sing ketiga, 120 hari Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh di dalam calon bayi itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kemudian dari sini itu bisa dimaknai bermacam-macam. Sampai kemudian timbul diskusi atau debat apakah bayi yang keguguran umurnya sebelum 120 hari itu wajib dimandikan, disolati dan seterusnya. Apakah bayi yang sebelum umur 120 hari itu kalau digugurkan boleh apa tidak dan seterusnya. Timbul diskusi tentang masalah-masalah itu karena ruh itu ditiupkan oleh malaikat sesudah calon bayi itu usianya 120 hari. Selanjutnya hadis itu wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan, malaikat itu diperintahkan oleh Allah menetapkan arba'i kalimatin, yakni 4 keputusan, atau di sini 4 kalimatin itu 4 kalimat atau 4 keputusan. Jadi setelah umur 120 hari malaikat meniupkan rohnya lalu menetapkan 4 perkara. 4 perkara itu dalam hadis disebutkan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Jadi sejak di dalam kandungan itu umur 120 hari yang pertama ditetapkan rizkinya, lalu ditetapkan ajalnya, umurnya, lalu ditetapkan amalnya, dan terakhir ditetapkan celaka atau bahagianya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sejak di dalam kandungan, setelah ditiupkan roh, Allah menetapkan calon bayi itu rezekinya, umurnya, amalnya, celaka atau bahagianya selama hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lanjutan hadis dulu. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu. Katanya Nabi, fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Bapak Ibu sekalian, ini wallahi ini huruf wawunya itu wawu qasam, artinya untuk sumpah,
Kalau seorang hamba sumpahnya harus disandarkan kepada Allah. Jadi manusia sumpahnya kepada Allah. Kalau manusia sumpah kepada selain Allah, itu bisa menjadi musyrik. Imani hari nom-noman terus pacaran dalam rangka meyakinkan pacari, terus dia sumpah demi bulan, demi bintang, itu bisa menyebabkan syirik. Makanya sumpah itu harus disandarkan kepada Allah dan mengikat. Artinya mengikat itu kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya. Umpamanya sampean bisnis terus sumpah demi Allah ini harganya sekian. Kalau sampean bohong maka terkena kifarat, harus membayar kifarat atau denda puasa 3 hari berturut-turut. Karena itu jangan gampang untuk sumpah. Bahkan kalau itu seandainya dalam dunia bisnis terus sumpah, sekalipun itu benar, katanya Rasulullah, maka barokah rezeki itu akan menjadi hilang. Karena itu sekalipun itu bisnis dan itu benar, tidak diperlukan sumpah. Jadi kalau manusia sumpah disandarkan kepada Allah, kalau Allah sumpah disandarkan kepada makhluk. Makanya ada wasyamsi wa duhaha, itu sumpah Allah demi matahari, wadduha, dan demi waktu duha, wadduha demi waktu duha. Itu sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran itu banyak. Di sini Rasulullah SAW bersumpah, "Wallahi la ilaha ghairuh," demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Yang artinya sesungguhnya di antara kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga sehingga jarak di antara dirinya dan surga tinggal sakdiro atau sehasta. Tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sebaliknya begitu. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka sehingga jarak di antara dirinya dan ahli neraka dan jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Tetapi telah ditetapkan ketentuan baginya dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuk dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai menjelaskan dari yang tadi, kemudian Allah mengutus malaikat tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Tadi malaikat
meniupkan rohnya pada umur 120 hari, lalu menetapkan 4 perkara, yakni rizkinya, umurnya, amalnya, lalu celaka atau bahagia. Apa yang dimaksud rizki ini? Rizki ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan rezeki ini dapat dibagi 2. Yang pertama, rezeki yang terkait dengan masalah kesehatan badan, dan yang kedua adalah rezeki yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan di bidang agama, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hubungan manusia dengan manusia. Rezeki yang pertama itu seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan yang mendukung kesejahteraan badan. Sementara rezeki yang terkait dengan masalah hubungan kita dengan Allah, dengan agama adalah menyangkut ilmu dan menyangkut iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ketentuan rezeki yang ditetapkan oleh Allah melalui malaikatnya saat calon bayi itu berumur 120 hari. Ini bukan berarti bahwa wong wis ditentukan kita nggak perlu berusaha, justru kita sudah ditetapkan, perlu kita mencarinya agar memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ilmu dan iman. Ilmu itu perlu kita cari. Kalau kita tidak mengikuti pengajian seperti ini, ya membaca. Kan orang itu kan kesenangannya macam-macam. Ada yang haus kepada ilmu sehingga mencari terus. Ada yang haus sama hiburan. Apalagi sekarang hiburan itu cukup di tangan melalui handphone. Ilmu juga bisa melalui handphone, termasuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua yang ditetapkan adalah ajalnya. Setelah rezeki, ajalnya. Yang dimaksud ajal ini batas manusia hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan kita hidup di zaman umat Nabi Muhammad yang umur rata-ratanya antara 60 sampai 70. Kalau umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umurnya hampir 1000 tahun, antara 900 sampai 1000 tahun. Jenengan nggak bayang boyo, urip sampai 1000 tahun. Antara nenek sing zalim, jahat, tutup jahat. Ya umpama nih orang yang berbuat zalim gitu, kayak Fir'aun gitu, umurnya panjang, kan tutup. Artinya memang betul-betul sempurna sebagai orang yang jahat karena sekian tahun berbuat jahat, karena umurnya panjang. Nah, kita bersyukur umatnya Nabi Muhammad diberikan umur yang rata-ratanya sekitar 70 tahun. Ya, ada yang kurang dari 70 ya, ada yang lahir meninggal, ada yang meninggal di dalam kandungan. Kalau ada orang mengatakan bahwa umur itu tergantung turunan, itu jelas tidak benar. Ya, orang yang umurnya panjang tidak harus dari keluarga kaya,
Orang yang umurnya pendek tidak harus keluar dari keluarga orang-orang miskin. Hidup ini tergantung dari usaha kita. Selama kita usaha sehat, insya Allah sehat. Yang penting bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah, bisa bahagia. Sebab kebahagiaan oleh Allah itu diberikan secara adil. Tidak harus orang yang duitnya banyak lalu bahagia terus. Orang miskin nggak bisa bahagia. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Kita sehat aja sudah bahagia. Ketemu teman senyum itu sudah bahagia. Bisa makan hari ini udah bahagia. Nggak usah yang mulu-mulu, ya. Karena itu kembali kepada umur ini, semuanya itu Allah yang menentukan. Panjang pendeknya umur itu semua atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan agar kita tetap sehat dan berikan umur yang panjang, lalu istiqomah dengan harapan ketika istiqomah itu selalu ada dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Insya Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sebab ajal itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dalam surat Al-Munafiqun disebutkan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Apabila waktu kematiannya telah datang, maka akan datang juga wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Anda kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang membayangkan mati itu menakutkan semuanya. Jangankan kita, Nabi Ibrahim aja dalam sebuah riwayat diceritakan ketika didatangi malaikat Israel, diberitahu akan kematiannya, itu masih ingin menunda dan mendebat malaikat Israel. Ketika Israel datang, singkat ceritanya begini, apakah kamu nggak keliru datang kepada saya untuk mengambil nyawa saya? Bukankah saya itu Khalilullah? Katanya Nabi Ibrahim, saya itu Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih. Saya itu kekasih Allah. Masa Allah tega mematikan kekasihnya? Malaikat Israel lapor kepada Allah. Katanya Allah bilang, kamu kan kekasihnya Allah. Diberitahu, nanti jawab seperti ini, kamu kan kekasihnya Allah. Apakah kamu tidak ingin bertemu kepada Zat yang mengasihi kamu? Ketika Israel datang lagi kepada Nabi Ibrahim dan berdialog seperti itu, akhirnya Nabi Ibrahim pasrah. Oh iya, sangat ingin ketemu Zat yang mengasihi saya. Sampai siap ketemu Allah. Bapak Ibu siap. Gemeter ya. Sing enak pasrah. Nek wis wayahe pasrah. Untungnya Allah tidak memberitahu kita mati kapan. Kira-kira enak nih, mati itu tahu dengan tidak tahu. Enak nih. Nek ero mati menisu umpamane jam itu, mungkin saya gak iso turu. Nah itu termasuk rahmati Gusti Allah, tergantung orangnya sih.
Kalau orangnya memang betul-betul tawakal kepada Allah, ya kapan saja. Makanya nek api ini turu, iku asli ini latihan mati. Makanya perlu api ini turu seperti di pokok di masa tadi. Api ini turu, iku perlu tawakal sing 100%. Nek tawakal 100%, gak bisa turu. Nek sampean umpamane api ini turu, terus biasa ndak pakai tawakal, iku nyowoi koyoi sampean sing nyekel dhewe. Kita ini tergantung dari Allah semuanya. Hidup mati kita itu tergantung dari Allah semuanya. Karena itu setiap saat kita diperintahkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya begini. Ada orang mengatakan sekarang ini kan bisnis lagi bermasalah. Orang-orang warung-warungan kalah karo Indomaret, kalau Alfamaret. Orang-orang warungan bisnis kalah sama e-commerce atau online itu, bisnis online. Karena akhirnya bingung semuanya. Karena itu diperlukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu Allah yang menentukan keberhasilan kita, dan sebaliknya itu perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada orang mengatakan penting usaha. Selama Allah memberikan kehidupan, pasti ada rezeki. Kalau rezekinya habis, ya berarti mati. Orang yang meninggal itu rezekinya habis. Makanya kalau rezekinya habis, ya sudah meninggal. Gitu aja. Karena itu sekali lagi diperlukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa yang ditetapkan lagi amalnya? Segala yang kita lakukan, ucapan, tindakan, amalan-amalan fisik atau amalan-amalan hati, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu menjemputnya dengan usaha, termasuk ditentukan celaka dan bahagianya manusia. Kita perlu menjemputnya dengan usaha sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Jadi seperti di awal tadi saya sampaikan, bahagia itu sederhana. Kita hari ini bisa makan nasi hangat, tempe goreng sama sambal terasi. Kalau dinikmati itu sudah luar biasa. Jangan pikirkan yang tidak ada, nikmati yang ada pada diri kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat seperti ini sudah luar biasa. Coba sampai kalau umpamanya ke rumah sakit, orang yang kena stroke, orang yang kena diabetes sampai kakinya diamputasi, orang yang kena gagal ginjal, semuanya persoalan. Karena itu sehat saja sudah luar biasa. Karena itu celaka atau bahagia tergantung dari diri kita semuanya. Yang terakhir tadi disampaikan, ada orang yang inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa baina illa dira'un. Ada orang yang melakukan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta, tetapi dia ditetapkan kemudian memiliki amal ahli neraka, akhirnya masuk
ke dalam neraka Allah. Maksudnya bagaimana? Dia melaksanakan amal ahli surga, jadi bukan amal soleh. Karena itu orang-orang memandang dia melaksanakan amal-amal ahli surga, padahal sebenarnya dia tidak. Makanya kemudian menjelang ajalnya dia melakukan perbuatan yang amalnya ahli neraka, sehingga meninggal dalam keadaan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, perang itu dia itu luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi itu kemudian cerita kepada Nabi, Nabi itu loh si A atau si Fulan itu kalau perang luar biasa, banyak musuh itu yang tewas karena pedangnya. Katanya Nabi, orang itu akan masuk neraka. Para sahabat itu kemudian penasaran, kenapa Nabi mengatakan seperti itu, padahal orang itu pahlawan, berjasa memenangkan perang melawan orang-orang kafir. Akhirnya ketika perang terjadi, orang ini dikutip oleh sahabat Nabi yang tidak percaya akan informasi Nabi itu. Ternyata orang itu kena anak panahnya, kena anak panah di punggungnya. Kemudian karena dia kena anak panah, sebenarnya dia tidak apa-apa. Ternyata dia lari bersembunyi, kemudian merasa malu terkena anak panah, lalu kemudian bunuh diri. Akhirnya dia meninggal karena bunuh diri, bukan karena tewas di medan pertempuran. Sahabat Nabi itu cerita kepada Nabi tentang pria orang itu, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang keempat dari hadis Arba'in Nawawi ini, bahwa ada orang yang melaksanakan amal-amal ahli surga, tetapi kemudian di akhir hayatnya melaksanakan amal ahli neraka, sehingga dia masuk dalam neraka Allah. Sebaliknya begitu, ada orang yang kelihatannya melaksanakan amal-amal ahli neraka, tetapi kemudian di akhir hayatnya dia melaksanakan amal-amal ahli surga, sehingga ketika meninggal dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ketika kita melakukan amal-amal ahli surga, hendaklah dengan ikhlas. Jangan pamrih, jangan ingin mendapatkan pujian, jangan mengharapkan apapun selain dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mudah-mudahan melalui hadis ini ada upaya dari kita untuk berusaha lebih baik menjemput rizki, kemudian berusaha hidup sehat, kemudian berusaha beramal yang baik, berusaha bahagia dengan melaksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah akhir yang baik akan kita
dapatkan bersama. Mudah-mudahan Allah menolong kita agar kita selalu berada dalam kebaikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.